Wanita-wanita Kurdi dikenal dengan kecantikan alami dan pesona khas Timur Tengah. Mereka sering digambarkan dengan rambut hitam atau coklat gelap, kulit yang eksotis, dan mata yang tajam. Di luar penampilan fisik, wanita Kurdi juga dikenal dengan keberanian dan ketangguhan mereka. Banyak wanita Kurdi yang menjadi bagian dari pasukan Peshmerga atau milisi Kurdi lainnya yang berjuang mempertahankan hak-hak mereka dan melindungi wilayah mereka. Negara Kurdi sebenarnya belum diakui sebagai negara merdeka secara resmi, tetapi Kurdi adalah salah satu etnis terbesar di Timur Tengah yang tersebar di wilayah yang disebut Kurdistan. Kurdistan meliputi bagian dari 4 negara utama, Turki, Iran, Irak, dan Suriah. Etnis Kurdi memiliki bahasa dan budaya unik yang kaya, dan mereka telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan otonomi lebih di negara-negara tempat mereka tinggal. Budaya dan gaya hidup wanita Kurdi tertanam kuat pada nilai-nilai keluarga dan komunitas. Meskipun mereka sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan hak-hak di beberapa wilayah yang mereka tinggali, wanita Kurdi tetap menunjukkan keberanian, tekad, dan keterampilan dalam berbagai bidang, baik dalam mempertahankan budaya maupun dalam perjuangan mereka untuk hak asasi manusia. Wanita Kurdi memang dikenal bukan hanya karena kecantikannya saja, tetapi juga karena keunikan budaya dan peran pentingnya dalam masyarakat. Berikut ini saya akan membahas beberapa informasi lebih lanjut tentang wanita di Kurdistan ini. Keberanian dalam militer. Banyak wanita Kurdi bergabung dengan pasukan Peshmerga dan Unit Perlindungan Rakyat, YPG, di Suriah, terutama dalam perjuangan melawan ISIS. Keberadaan mereka di militer menjadi simbol perlawanan dan inspirasi internasional. Para wanita ini dilatih dalam berbagai keterampilan militer, mulai dari penggunaan senjata hingga taktik menyerang, dan mereka memainkan peran kunci dalam melindungi wilayah serta komunitas mereka. Kebudayaan dan seni. Wanita Kurdi memiliki peran besar dalam melestarikan budaya melalui seni, seperti musik dan tarian tradisional. Musik dan tarian Kurdi biasanya memiliki ritme yang dinamis dan menjadi bagian dari perayaan serta acara penting, seperti pernikahan. Dalam acara-acara tersebut, para wanita sering mengenakan busana tradisional yang menghiasi perhiasan khas yang menambah pesona dan menunjukkan identitas budaya mereka. Gaya berpakaian. Busana tradisional wanita Kurdi sangat kaya dengan warna dan sering dibuat dari bahan-bahan berkilau dengan detail yang rumit. Mereka mengenakan pakaian panjang yang sering dihiasi manik-manik dan sulaman yang mencolok. Aksesoris, seperti gelang, kalung, dan hiasan kepala, seringkali menambah keindahan pakaian ini, menjadikannya sangat mempesona di mata siapapun yang melihatnya. Pakaian tradisional Kurdi sangat bervariasi antara wilayah satu dengan yang lain, tetapi umumnya terdiri dari kain berwarna cerah dan dekorasi dengan bordiran. Untuk para pria, sering mengenakan pakaian longgar yang disebut shalwar dengan ikat pinggang lebar dan ikat kepala khas yang disebut jamadani. Peran dalam masyarakat. Wanita Kurdi umumnya memiliki peran penting dalam keluarga dan komunitas, tetapi mereka juga menghadapi tantangan seperti diskriminasi di beberapa wilayah. Meski begitu, banyak di antara mereka yang terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak atas pendidikan dan partisipasi di ranah publik. Di wilayah otonomi Kurdistan Irak, misalnya, telah ada kemajuan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan untuk wanita Kurdi. Bahasa dan sastra. Bahasa Kurdi memiliki beberapa dialek utama, termasuk Kurmanji, Sorani, dan Pahlewani. Wanita Kurdi seringkali menggunakan bahasa ini dalam karya sastra, termasuk puisi dan cerita rakyat, yang sudah lama menjadi bagian dari tradisi budaya mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya melestarikan bahasa tetapi juga mengekspresikan identitas etnis mereka melalui sastra. Perayaan dan tradisi. Salah satu perayaan paling penting bagi orang Kurdi adalah Newroz,
Perayaan Tahun Baru yang jatuh pada tanggal 21 Maret. Newroz adalah perayaan Tahun Baru yang juga melambangkan kebebasan dan solidaritas bagi orang Kurdi. Festival ini menampilkan api unggun, menari, dan menyanyi bersama. Api dianggap sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan yang diperjuangkan sejak lama oleh masyarakat Kurdi. Wanita memiliki peran penting dalam perayaan ini, baik dalam menyiapkan hidangan khusus maupun berpartisipasi dalam tarian tradisional yang menjadi bagian dari perayaan. Kepercayaan dan kehidupan religius. Orang Kurdi memiliki beragam kepercayaan agama, termasuk Islam, dan mayoritas mereka menganut Islam Sunni. Tetapi juga terdapat kelompok Syiah, Yazidi, Zoroastrian, bahkan Kristen. Yazidi, misalnya, adalah komunitas Kurdi yang mengikuti kepercayaan kuno dengan unsur-unsur Zoroastrianisme. Tempat suci mereka, Lalis, di Kurdistan Irak, menjadi pusat spiritual bagi penganut Yazidi dari seluruh dunia. Sejarah dan identitas etnis Kurdi. Orang Kurdi memiliki sejarah panjang yang dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Mereka berasal dari wilayah pegunungan Zagros dan Taurus di Timur Tengah. Sejak masa Kekaisaran Ottoman dan Persia, orang Kurdi telah mempertahankan identitas mereka, meskipun seringkali mengalami perpecahan di antara negara-negara tempat mereka tinggal. Identitas Kurdi ditetapkan karena kuat pada bahasa mereka, tradisi, dan wilayah geografis, yang mereka anggap sebagai di tanah air, meskipun belum diakui secara resmi. Biar kamu tidak salah paham, saya ulangi lagi, Kurdistan bukanlah negara resmi, tetapi lebih sebagai wilayah etnis yang terbagi antara Turki yaitu Kurdistan Turki, Iran, Kurdistan Iran, Irak, Kurdistan Irak, dan Suriah, Kurdistan Suriah. Wilayah ini memiliki lanskap yang khas dengan pegunungan, hutan, dan sungai yang subur, serta kekayaan mineral dan minyak. Karena lokasinya yang strategis dan kekayaan alamnya, wilayah ini seringkali menjadi rebutan kekuasaan di antara negara-negara tersebut. Upaya aspirasi orang Kurdi untuk memiliki negara merdeka sendiri telah menjadi bagian besar dari sejarah politik mereka. Pada tahun 2017, Kurdistan Irak mengadakan referendum kemerdekaan yang menghasilkan suara mayoritas untuk memisahkan diri dari Irak, tetapi hasilnya tidak diakui secara internasional dan ditolak oleh pemerintah Irak. Meski demikian, wilayah otonomi Kurdistan di Irak tetap menjadi satu-satunya wilayah yang diakui secara internasional dengan pemerintahan sendiri dan memiliki parlemen serta presiden.